Halo sahabatku, selamat datang kembali di channel Cerita Irfa. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan dan penuh kebahagiaan. Hari ini, Irfa membawakan sebuah kisah yang sangat emosional. Pernahkah kalian membayangkan, di tengah duka kehilangan ayah tercinta, kalian justru diusir dan dihina seperti sampah oleh orang yang seharusnya menjadi ibu kalian? Inilah yang dialami oleh Aruna. Namun, yang tidak diketahui oleh siapapun adalah Aruna menyimpan sebuah rahasia besar. Sebuah rahasia yang akan membuat ibu tirinya menjerit histeris dan memohon ampun di bawah kakinya. Sebelum kita mulai, Irfa ingin kenal lebih dekat dengan sahabat semua. Yuk, absen dulu di kolom komentar. Tulis nama kalian, asal kota, dan ketik, hadir, ya. Irfa tunggu sekarang juga. Dan jangan lupa, klik tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar kalian menjadi yang pertama tahu saat kebenaran terungkap di akhir cerita nanti. Karena jujur saja, ending cerita ini tidak akan pernah kalian duga sangat menyentuh hati. Sudah absen? Sudah like? Baiklah, tarik napas dalam-dalam, siapkan tisu kalian, dan mari kita masuk ke dalam ceritanya. Suasana di ruang makan utama kediaman besar almarhum Pak Surya terasa begitu mencekam, seolah-olah oksigen telah ditarik paksa dari ruangan tersebut. Di tengah ruangan yang dihiasi lampu kristal mewah itu, Aruna duduk terpaku dengan pandangan yang tertuju pada piring kosong di hadapannya. Ini adalah malam ke-100 sejak kepergian ayahnya. Namun bagi Aruna, duka itu masih terasa seperti luka yang baru saja disayat. Di hadapannya, anggota keluarga besar duduk melingkar, namun tidak ada satupun dari mereka yang memberikan tatapan hangat. Sebaliknya, udara dipenuhi dengan ketegangan yang sengaja diciptakan oleh Nyonya Sarah, ibu tiri Aruna yang selama ini menyembunyikan wajah aslinya di balik senyum palsu saat sang ayah masih hidup. Nyonya Sarah meletakkan sendok peraknya dengan denting yang sengaja dikeraskan, sebuah isyarat bahwa pertunjukan kekuasaannya akan segera dimulai. Ia membenarkan letak syal sutranya, lalu menatap Aruna dengan sorot mata yang penuh dengan kebencian murni. Tanpa ada angin atau hujan, Ibu Sarah mulai melontarkan kata-kata yang tajamnya melebihi belati. Ia menyatakan dengan suara lantang di depan semua paman dan bibi Aruna, bahwa selama ini Aruna hanyalah beban bagi keluarga. Dengan nada yang penuh penghinaan, Ibu Sarah menyebut bahwa Aruna tidak memiliki hak atas 1 inci pun tanah di rumah ini. Kalimat yang paling menyakitkan keluar dengan begitu lancar dari mulutnya, bahwa seorang anak yatim seperti Aruna tidak pantas berada di tengah-tengah keluarga terhormat, dan hanya merupakan noda dalam silsilah mereka. Aruna merasakan dadanya sesak, bukan karena ia tidak mampu membalas, tetapi karena ia tidak menyangka bahwa wanita yang selama ini ia panggil dengan sebutan ibu bisa menjadi begitu kejam hanya dalam hitungan bulan setelah kematian suaminya. Ibu Sarah terus menyerang, kali ini dengan membawa tumpukan dokumen yang ia klaim sebagai surat utang peninggalan almarhum ayah Aruna. Ia menuduh bahwa Aruna telah menghabiskan banyak biaya selama sekolah, dan sekarang adalah waktunya bagi Aruna untuk membayar itu semua dengan cara menyerahkan seluruh aset yang pernah dijanjikan ayahnya secara lisan. Aruna mencoba untuk berbicara, mencoba untuk mengingatkan tentang kasih sayang ayah mereka. Namun setiap kali Aruna membuka mulut, Ibu Sarah akan membentaknya dengan lebih keras, memerintahkannya untuk diam dan tahu diri sebagai orang yang kini tidak memiliki apa-apa. Keluarga besar yang hadir hanya terdiam. Sebagian besar dari mereka terlalu takut pada otoritas Ibu Sarah yang kini memegang kendali keuangan keluarga. Sementara sebagian lainnya memang sudah terhasut oleh kebohongan yang disebarkan sang ibu tiri. Ibu Sarah bahkan bertindak lebih jauh dengan merampas tas tangan Aruna di depan semua orang, menggeledahnya, dan mengambil kunci kamar serta kartu identitas yang ada di dalamnya. Ia mengatakan bahwa mulai detik ini, Aruna tidak lagi diizinkan menginjakan kaki di lantai atas, dan semua barang-barangnya sudah dipindahkan ke gudang belakang yang lembab dan gelap. Hinaan itu terasa begitu terstruktur, seolah-olah Ibu Sarah sudah melatih setiap kata-katanya agar bisa menghancurkan mental Aruna di titik terendahnya. Namun, di tengah badai hinaan dan perlakuan yang tidak manusiawi itu, Aruna hanya mengepalkan tangannya di bawah meja. Ia melihat bagaimana Ibu Sarah tertawa puas bersama beberapa kerabat yang menjilat, merayakan kemenangan semu atas keberhasilan mereka menyingkirkan pewaris sah dari tempatnya. Ibu Sarah tidak menyadari bahwa Aruna bukanlah gadis kecil yang lemah yang bisa hancur hanya dengan kata-kata kasar. Aruna tahu sesuatu yang tidak diketahui oleh Ibu Sarah, sebuah rahasia yang disimpan rapat-rapat oleh pengacara pribadi ayahnya. Setiap makian yang keluar dari mulut Ibu Sarah justru
menjadi energi bagi Aruna untuk tetap tegak berdiri. Ia membiarkan Ibu Sarah menikmati momen kemenangannya malam itu, membiarkan wanita itu merasa telah merampas segalanya. Padahal kenyataannya, Ibu Sarah baru saja menggali lubangnya sendiri. Aruna memperhatikan bagaimana Ibu Sarah dengan angkuhnya memberikan perintah kepada para pelayan untuk tidak lagi melayani Aruna, bahkan melarang mereka memberikan makanan sisa sekalipun. Ibu Sarah benar-benar ingin memperlakukan Aruna seperti sampah di rumah yang dibangun oleh darah dan keringat ibunya sendiri. Aruna bangkit dari kursinya dengan perlahan, tidak ada air mata yang jatuh, hanya ada ketenangan yang mengerikan di wajahnya. Saat ia berjalan menuju pintu keluar ruang makan, ia sempat berpapasan dengan Bima, adik tirinya, yang menatapnya dengan pandangan sayu dan penuh rasa bersalah. Namun Bima terlalu lemah untuk membela. Aruna tahu bahwa penderitaan ini hanyalah babak pembuka dari sebuah sandiwara besar yang akan segera ia akhiri dengan cara yang paling tidak terduga. Ibu Sarah mengakhiri perjamuan itu dengan pengumuman bahwa mulai besok, Aruna harus bekerja sebagai pembantu jika ingin tetap memiliki tempat berteduh. Ia tertawa histeris, sebuah tawa yang penuh dengan keserakahan dan rasa menang. Aruna melangkah pergi menuju gudang belakang yang dingin, membiarkan suara tawa Ibu Sarah bergema di telinganya sebagai pengingat. Di dalam kegelapan gudang, Aruna duduk di atas tumpukan kardus barang-barangnya. Ia mengeluarkan sebuah ponsel kecil yang tersembunyi di balik saku bajunya dan melihat pesan singkat yang masuk dari Pak Baskara. Pesan itu berisi sebuah janji bahwa waktu yang dinantikan hampir tiba. Aruna memejamkan mata, membayangkan wajah ayahnya, dan berjanji bahwa ia akan mengambil kembali semua yang telah dirampas dengan cara yang akan membuat Ibu Sarah menyesali setiap kata hinaan yang ia ucapkan malam ini. Malam itu, di bawah atap gudang yang bocor, Aruna memulai rencana besarnya. Sementara di dalam rumah mewah sana, Ibu Sarah sedang berpesta di atas penderitaan yang ia ciptakan sendiri, tanpa tahu bahwa badai yang sesungguhnya baru saja dimulai dari tangan seorang anak yang ia sebut sebagai sampah. Pagi hari di kediaman besar itu tidak lagi diawali dengan aroma kopi hangat atau sapaan lembut pelayan bagi Aruna. Sebagai gantinya, ia terbangun karena siraman air dingin yang mengenai wajahnya di tengah remang-remang gudang belakang. Ibu Sarah berdiri di sana dengan daster sutranya, memegang ember kosong dan menatap Aruna dengan pandangan seolah-olah sedang melihat kotoran yang menempel di sepatunya. Tanpa sedikitpun rasa iba, Ibu Sarah melemparkan sebuah sapu lidi dan kain pel kusam ke arah Aruna, memerintahkannya untuk segera membersihkan seluruh selasar rumah sebelum matahari benar-benar terbit. Tidak ada ruang untuk membantah, karena setiap kali Aruna mencoba membuka suara, Ibu Sarah akan mengancam akan membuang satu-satunya foto kenangan Aruna bersama mendiang ibunya yang masih tersisa di gudang tersebut. Aruna memulai pekerjaannya dengan tubuh yang masih menggigil. Ia berlutut di atas lantai marmer yang dingin, menggosok setiap sudut rumah yang dahulu merupakan tempat bermainnya dengan penuh kebahagiaan. Dari balik pintu kamar utama, ia sering mendengar suara Ibu Sarah yang sedang berbicara dengan nada tinggi di telepon, membahas mengenai rencana penjualan beberapa aset tanah milik ayah Aruna di pinggiran kota. Keserakahan wanita itu tampak tidak memiliki batas. Ia ingin melenyapkan semua jejak peninggalan Pak Surya dan mengubahnya menjadi uang tunai secepat mungkin. Aruna terus bekerja dalam diam, namun telinganya tetap tajam menangkap setiap informasi. Ia menyadari bahwa Ibu Sarah sedang terburu-buru, seolah-olah ada lubang besar yang harus segera ia tutupi sebelum orang lain mengetahuinya. Saat Aruna sedang membersihkan area dekat dapur, ia melihat Bima, adik tirinya, sedang duduk di kursi roda dengan wajah yang sangat pucat. Bima adalah satu-satunya orang di rumah itu yang tidak pernah menghina Aruna, namun bocah malang itu selalu dilarang oleh Ibu Sarah untuk berinteraksi dengannya. Aruna memperhatikan bagaimana Bima terus-menerus terbatuk dan terlihat kesulitan bernapas, sementara Ibu Sarah hanya memberikan obat-obatan biasa yang tampaknya tidak memberikan efek berarti. Aruna merasa ada yang tidak beres dengan kondisi kesehatan Bima. Ia teringat pernah melihat botol obat impor yang sangat mahal di laci rias Ibu Sarah. Namun anehnya, obat itu tidak pernah diberikan kepada Bima secara rutin. Kecurigaan Aruna mulai tumbuh. Apakah uang yang selama ini dirampas oleh Ibu Sarah benar-benar digunakan untuk pengobatan Bima, atau ada motif lain yang lebih gelap? Menjelang siang, Ibu Sarah mengundang beberapa teman sosialitanya untuk datang ke rumah, sengaja ingin memamerkan kekuasaan barunya. Ia memerintahkan Aruna untuk menyajikan teh dan camilan dengan pakaian pelayan yang sudah lusuh. Di depan teman-temannya, Ibu Sarah tanpa ragu mengejek Aruna sebagai anak yang tidak memiliki bakat apapun, sehingga harus dikasihani dengan cara dijadikan pembantu rumah tangga.
Ia tertawa renyah saat menceritakan bagaimana ia berhasil menertibkan warisan suaminya agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Setiap tawa yang keluar dari mulut wanita itu terasa seperti duri yang menusuk telinga Aruna, namun gadis itu tetap tenang. Ia melayani para tamu dengan kepala tertunduk, sementara tangannya dengan cekatan menyisipkan sebuah alat perekam kecil di bawah meja kaca tempat Ibu Sarah biasa mengadakan pertemuan rahasia. Keadaan menjadi semakin berat ketika sore hari tiba. Ibu Sarah memanggil Aruna ke ruang kerja almarhum ayahnya, sebuah ruangan yang kini telah diubah dekorasinya menjadi sangat mencolok dan berlebihan. Di sana, Ibu Sarah melemparkan selembar kertas kontrak baru yang berisi pernyataan bahwa Aruna secara sukarela menyerahkan hak asuh atas dirinya dan seluruh aset pendidikan masa depannya kepada Ibu Sarah. Wanita itu memaksa Aruna menandatanganinya dengan ancaman bahwa jika Aruna menolak, ia akan melaporkan Aruna ke polisi dengan tuduhan pencurian perhiasan yang sudah ia skenariokan sebelumnya. Aruna menatap mata Ibu Sarah yang penuh dengan api kelicikan, menyadari bahwa wanita ini benar-benar ingin menghancurkan masa depannya hingga tidak ada lagi jalan untuk kembali. Di tengah tekanan itu, Aruna justru menemukan sebuah kejanggalan pada tumpukan map yang berantakan di atas meja kerja. Ia melihat logo sebuah rumah sakit luar negeri dan tagihan biaya perawatan yang nilainya sangat fantastis, namun nama pasien di sana bukan hanya Bima, melainkan juga nama seorang pria asing yang tidak pernah Aruna kenal sebelumnya. Pikiran Aruna berputar cepat. Ia mulai merangkai potongan-potongan teka-teki tentang kemana perginya aliran dana perusahaan milik ayahnya selama setahun terakhir ini. Ibu Sarah tampak gugup saat menyadari mata Aruna melirik ke arah dokumen tersebut, dan segera menyembunyikannya di bawah laci yang terkunci. Kemarahan Ibu Sarah meledak. Ia menjambak rambut Aruna dan mendorongnya keluar dari ruangan, sambil memakinya dengan sebutan pencuri yang tidak tahu malu. Malam kembali datang dengan kesunyian yang mencekam di gudang belakang. Aruna duduk bersandar pada dinding yang lembab, menatap melalui celah ventilasi ke arah bangunan utama yang megah. Ia merasa tubuhnya sangat lelah, namun pikirannya sangat jernih. Informasi yang ia dapatkan hari ini tentang kondisi Bima dan dokumen rahasia di ruang kerja tadi menjadi senjata baru baginya. Ia tahu Ibu Sarah sedang bermain api dengan penggelapan dana yang sangat besar demi menutupi sesuatu yang sifatnya sangat pribadi. Aruna mengambil ponselnya kembali, menghubungi Pak Baskara dengan suara yang berbisik. Ia melaporkan semua yang ia lihat, termasuk kecurigaannya terhadap pengobatan Bima yang tampak sengaja diabaikan oleh ibu kandungnya sendiri demi menghemat uang. Aruna menyadari bahwa menjadi gelandangan di rumah sendiri hanyalah peran sementara yang harus ia jalani dengan sempurna. Ia membiarkan Ibu Sarah merasa menang, membiarkan wanita itu merasa telah menginjak-injak harga dirinya hingga hancur. Namun, di dalam kegelapan gudang itu, Aruna sedang menyusun peta kekuatan. Ia tahu bahwa Ibu Sarah tidak benar-benar memiliki cinta untuk siapapun. Bahkan mungkin untuk anak kandungnya sendiri jika itu menghalangi ambisinya akan harta. Rasa sakit di bahunya akibat bekerja seharian tidak sebanding dengan tekadnya untuk mengungkap kebenaran. Dengan sabar, ia menunggu hari esok, di mana ia berencana untuk menyusup kembali ke ruang kerja tersebut saat Ibu Sarah sedang pergi keluar. Aruna tahu, di rumah yang kini terasa seperti penjara ini, ia sebenarnya adalah pemegang kunci yang sesungguhnya. Hanya saja ia menunggu waktu yang paling tepat untuk mengunci Ibu Sarah di dalam jeruji yang ia buat sendiri. Babak ini ditutup dengan pemandangan Aruna yang tertidur dalam posisi duduk, memeluk sebuah kotak kecil berisi kalung pemberian ibu kandungnya. Di luar, hujan mulai turun membasahi bumi, seolah-olah alam pun sedang menangis melihat ketidakadilan yang menimpa gadis itu. Namun di balik tidurnya, Aruna bermimpi tentang sebuah pertemuan besar yang akan segera terjadi. Sebuah pertemuan yang akan mengubah takdirnya dari seorang pelayan menjadi penguasa yang akan membuat Ibu Sarah menjerit histeris dalam penyesalan yang terlambat. Ia tidak akan menyerah, karena ia tahu bahwa darah yang mengalir di tubuhnya adalah darah pejuang, dan martabat tidak akan pernah bisa dicuri hanya dengan merampas harta benda. Hari ketiga di kediaman itu dimulai dengan suasana yang lebih berat dari biasanya. Aruna terbangun sebelum fajar menyingsing, bukan karena siraman air seperti hari sebelumnya, melainkan karena suara isak tangis yang tertahan dari arah dapur utama. Dengan langkah yang sangat berhati-hati agar tidak menimbulkan suara di atas lantai kayu yang tua, Aruna mengintip dari balik celah pintu. Ia melihat Ibu Sarah sedang berdiri di depan wastafel, wajahnya yang biasanya kaku dan angkuh kini tampak sangat kuyu dengan lingkaran hitam di bawah matanya. Di hadapannya berserakan beberapa botol obat kosong dan tumpukan tagihan dengan stempel merah
yang menandakan peringatan terakhir. Aruna menyadari bahwa topeng ketangguhan yang selama ini dipakai Ibu Sarah mulai menunjukkan retakan besar karena tekanan finansial yang luar biasa. Kesempatan yang ditunggu Aruna akhirnya tiba saat Ibu Sarah harus pergi terburu-buru untuk menemui salah satu kreditor di pusat kota. Dengan gerak cepat yang terukur, Aruna menyelinap masuk ke dalam bangunan utama, menghindari jangkauan kamera pengawas yang beberapa di antaranya sudah ia ketahui titik butanya. Tujuannya bukan lagi sekadar membersihkan lantai, melainkan menuju ke kamar Bima. Saat ia masuk, bau obat-obatan yang menyengat langsung menyambut indera penciumannya. Bima terbaring lemah, wajahnya hampir sepucat sprei yang ia gunakan. Aruna mendekat dan duduk di tepi tempat tidur, membelai rambut adik tirinya itu dengan lembut. Bima membuka matanya sedikit, mencoba tersenyum meskipun tampak sangat kesakitan. Di saat itulah, Aruna melihat sebuah tas medis yang tergeletak di bawah tempat tidur yang biasanya terkunci rapat. Dengan tangan gemetar, Aruna membuka isi tas tersebut dan menemukan berkas medis asli milik Bima yang selama ini disembunyikan oleh Ibu Sarah dari pengetahuan keluarga besar. Jantung Aruna seakan berhenti berdetak saat membaca diagnosis dokter yang sebenarnya. Bima menderita penyakit degeneratif langka yang menyerang sistem sarafnya, dan satu-satunya cara untuk menyelamatkannya adalah dengan prosedur operasi sumsum tulang belakang di luar negeri yang biayanya mencapai angka miliaran rupiah. Namun, yang membuat Aruna lebih terkejut adalah catatan kecil di balik berkas tersebut yang menunjukkan bahwa Ibu Sarah telah mencairkan dana asuransi kesehatan Bima, tetapi uang itu tidak pernah digunakan untuk prosedur operasi tersebut, melainkan dialihkan ke rekening pribadi atas nama seorang pria yang Aruna duga adalah selingkuhan atau rekan gelap Ibu Sarah di masa lalu. Kenyataan ini membuat Aruna merasa mual. Ibu Sarah bukan hanya seorang penjilat harta, tetapi dia adalah seorang ibu yang tega membiarkan anak kandungnya sendiri perlahan-lahan mendekati kematian demi membiayai gaya hidup dan rahasia gelapnya. Aruna segera memotret setiap lembar dokumen tersebut menggunakan ponsel rahasianya. Ia juga menemukan beberapa lembar resep obat yang ternyata hanyalah vitamin dosis tinggi, bukan obat penekan saraf yang seharusnya dikonsumsi Bima. Ini menjelaskan mengapa kondisi Bima terus memburuk meskipun terlihat seperti sedang dirawat. Ibu Sarah sengaja menjaga Bima tetap terlihat sakit di depan pengacara keluarga, agar dia memiliki alasan kuat untuk terus mencairkan dana darurat dari sisa warisan Pak Surya, sementara uangnya ia simpan sendiri. Saat Aruna sedang asyik mendokumentasikan bukti-bukti tersebut, suara langkah kaki yang berat terdengar mendekat ke arah kamar Bima. Dengan sigap, Aruna menyelinap ke balik lemari besar yang gelap. Pintu terbuka dengan kasar, dan Ibu Sarah masuk dengan nafas memburu. Ia tidak melihat ke arah Bima, melainkan langsung menuju ke brankas kecil yang tersembunyi di balik lukisan dinding. Ibu Sarah menggumamkan makian tentang betapa sulitnya mendapatkan uang tunai di saat semua aset sedang dalam pengawasan pengacara. Aruna melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Ibu Sarah mengambil beberapa perhiasan sisa peninggalan ibu kandung Aruna yang seharusnya menjadi hak milik Aruna, lalu memasukkannya ke dalam tas dengan kasar. Wanita itu tampak seperti orang yang sedang kerasukan keserakahan, sama sekali tidak mempedulikan Bima yang sedang merintih dalam tidurnya. Setelah Ibu Sarah pergi kembali, Aruna keluar dari persembunyiannya dengan kemarahan yang membuncah. Ia kini memiliki bukti yang cukup untuk menghancurkan Ibu Sarah tidak hanya secara sosial, tetapi juga secara hukum. Namun, ia menyadari bahwa ia tidak bisa gegabah. Jika ia melaporkannya sekarang, Ibu Sarah mungkin akan melarikan diri atau melakukan tindakan nekat yang bisa membahayakan nyawa Bima. Aruna berlutut di samping tempat tidur Bima sekali lagi, membisikkan janji bahwa ia akan menyelamatkan Bima dan mengambil kembali semua yang seharusnya menjadi milik mereka. Ia merasa sangat iba melihat Bima yang menjadi korban dari ambisi gila ibu kandungnya sendiri. Dendam Aruna yang tadinya terasa sangat personal kini berubah menjadi misi untuk menegakkan keadilan bagi semua orang yang telah dizalimi oleh Ibu Sarah. Aruna kembali ke gudang belakang tepat waktu sebelum para pelayan lain menyadari keberadaannya. Di sana, ia kembali menghubungi Pak Baskara dan mengirimkan semua foto dokumen medis Bima. Suara Pak Baskara di seberang telepon terdengar sangat terkejut sekaligus geram. Sang pengacara memberitahu Aruna bahwa tindakan Ibu Sarah sudah masuk ke dalam kategori kriminal berat. Namun, Pak Baskara juga memberikan informasi tambahan yang sangat penting. Ia telah berhasil melacak keberadaan kakek Aruna, Eyang Broto, yang selama ini sengaja dihilangkan jejaknya oleh Ibu Sarah agar tidak bisa membantu Aruna. Pak Baskara mengatakan bahwa Eyang Broto sekarang
adalah salah satu orang terkaya di negeri ini, dan sedang dalam perjalanan menuju kota mereka setelah mendengar kabar tentang perlakuan buruk yang diterima cucu kesayangannya. Berita tentang kedatangan Eyang Broto memberikan harapan baru bagi Aruna. Ia mulai menyusun strategi untuk menyambut kedatangan sang kakek dengan cara yang paling dramatis. Aruna tidak ingin Ibu Sarah sekadar jatuh miskin. Ia ingin wanita itu merasakan penghinaan yang sama dengan yang ia rasakan selama ini, namun di depan halayak yang lebih luas. Aruna mulai bersiap untuk peran barunya. Malam itu, ia tetap makan dengan sisa nasi yang sudah mulai mengeras tanpa mengeluh sedikit pun. Di matanya, penderitaan fisik ini adalah latihan kesabaran sebelum ia benar-benar mengenakan kembali mahkotanya. Ia melihat Ibu Sarah dari kejauhan sedang berdiri di balkon lantai atas, memandang ke arah halaman dengan angkuh, tidak menyadari bahwa di bawah sana, gadis yang ia anggap sampah sedang memegang detonator yang akan menghancurkan seluruh dunianya dalam waktu dekat. Kesunyian malam itu pecah oleh suara batuk Bima yang semakin parah dari dalam rumah utama. Aruna merasa hatinya tercubit, menyadari bahwa waktu Bima semakin menipis. Ia harus bergerak lebih cepat. Ia tidak bisa hanya menunggu Eyang Broto datang minggu depan. Aruna harus mencari cara untuk memastikan Bima mendapatkan perawatan medis yang layak, tanpa sepengetahuan Ibu Sarah besok pagi. Dalam kegelapan gudang, Aruna kembali menyusun rencana untuk menyusupkan tim medis independen yang bisa dipercaya. Ia tahu risiko yang ia ambil sangat besar, tetapi Aruna tidak akan membiarkan kematian ayahnya diikuti oleh kematian adik tirinya, hanya karena satu wanita yang rakus. Bab ini berakhir dengan Aruna yang menatap langit malam dengan penuh tekad, sementara di tangannya, ponselnya terus berkedip dengan koordinat keberadaan Eyang Broto yang semakin mendekat. Pagi itu, suasana di kediaman besar yang biasanya tenang berubah menjadi hiruk-pikuk yang luar biasa. Ibu Sarah tampak sangat gelisah. Ia memerintahkan seluruh pelayan untuk membersihkan setiap sudut rumah seolah-olah sedang menyambut kedatangan presiden. Aruna, yang sejak subuh sudah dipaksa menyikat lantai teras depan, hanya memperhatikan gerak-gerik ibu tirinya dari sudut mata. Ia melihat Ibu Sarah terus-menerus memperbaiki riasannya yang tebal, mencoba menyembunyikan guratan kelelahan dan ketakutan yang mulai muncul di wajahnya. Kabar yang beredar di antara para pelayan adalah bahwa sebuah konsorsium besar baru saja membeli seluruh tanah di sekitar komplek perumahan mereka, termasuk jalan akses utama menuju rumah mewah itu, dan perwakilan dari pemilik baru tersebut akan datang hari ini. Ibu Sarah mengira ini adalah kesempatannya untuk menjual sisa lahan yang ia miliki dengan harga tinggi guna menutupi utang-utangnya yang mulai menumpuk. Ia tidak tahu bahwa pembeli misterius itu telah memantau gerak-geriknya selama berbulan-bulan. Tepat pukul 10 pagi, sebuah iring-iringan mobil mewah berwarna hitam legam mulai memasuki gerbang utama. Mobil-mobil itu tidak berhenti di luar, melainkan langsung merangsek masuk ke halaman dalam dengan sangat berwibawa. Aruna berdiri perlahan, meletakkan sikatnya, dan berdiri tegak dengan wajah yang tenang. Ibu Sarah yang melihat Aruna berdiri langsung berteriak dengan suara melengking, memerintahkan Aruna untuk segera masuk ke gudang karena ia tidak ingin sampah seperti Aruna terlihat oleh tamu-tamu terhormatnya. Namun, Aruna tidak bergeming. Ia justru berjalan menuju pintu depan dengan langkah yang anggun, sesuatu yang membuat Ibu Sarah semakin naik pitam. Saat Ibu Sarah hendak melayangkan tamparan ke wajah Aruna, pintu mobil utama terbuka. Seorang pria tua dengan setelan jas abu-abu yang sangat elegan keluar dari sana. Rambutnya putih bersih, namun tatapan matanya tajam dan penuh wibawa. Dialah Eyang Broto. Di sampingnya berdiri Pak Baskara yang membawa tas kerja berisi dokumen penting. Ibu Sarah yang tadinya penuh amarah seketika mematung, wajahnya berubah menjadi pucat pasi seolah-olah seluruh darah telah tersedot keluar dari tubuhnya. Ia mengenal pria itu, pria yang selama ini ia coba singkirkan dari sejarah keluarga, agar ia bisa menguasai Aruna tanpa gangguan. Eyang Broto tidak melihat ke arah Ibu Sarah sedikitpun. Ia langsung berjalan menuju Aruna, dan di depan semua orang, pria berkuasa itu membungkukkan badan sedikit sebagai tanda hormat sebelum memeluk cucunya dengan erat. Aruna merasakan kehangatan yang sudah lama ia rindukan, namun ia tetap menjaga ketenangannya. Eyang Broto kemudian menatap sekeliling rumah itu dengan pandangan merendahkan. Ia berbicara dengan suara yang berat namun menggelegar, menyatakan bahwa kedatangannya ke sini bukan untuk bernegosiasi, melainkan untuk mengambil kembali apa yang secara sah merupakan milik garis keturunan putri kandungnya. Ibu Sarah mencoba untuk memprotes,
Suaranya bergetar saat ia mengklaim bahwa ia adalah pemilik rumah ini berdasarkan wasiat terakhir suaminya. Disinilah kejutan besar itu dimulai. Pak Baskara melangkah maju dan membuka sebuah map berwarna emas. Dengan suara yang tegas, ia membacakan sebuah dokumen yang menyatakan bahwa seluruh tanah tempat rumah ini berdiri adalah tanah milik keluarga besar Broto yang dipinjamkan kepada mendiang Pak Surya hanya selama beliau masih hidup. Dan berdasarkan kontrak keluarga yang dibuat puluhan tahun lalu, jika Pak Surya meninggal dunia, maka kepemilikan tanah tersebut secara otomatis jatuh kembali kepada cucu tunggal Eyang Broto, yaitu Aruna. Ini berarti Ibu Sarah selama ini tinggal di atas tanah yang bukan miliknya. Lebih mengejutkan lagi, Eyang Broto telah membeli seluruh utang-utang pribadi Ibu Sarah dari para lintah darat, menjadikannya satu-satunya pemegang kendali atas nasib finansial wanita kejam itu. Ibu Sarah menjerit histeris, sebuah teriakan yang penuh dengan rasa frustrasi dan penolakan. Ia mencoba merobek dokumen yang dipegang Pak Baskara, namun para pengawal Eyang Broto dengan sigap menghalanginya. Ia terduduk di lantai marmer yang tadi pagi baru saja disikat oleh Aruna, menangis meratapi kehancurannya yang datang begitu tiba-tiba. Ia berteriak bahwa ia telah mengorbankan segalanya untuk rumah ini, namun Eyang Broto hanya menjawab dengan dingin bahwa keserakahan tidak pernah memiliki tempat di rumah orang-orang jujur. Aruna melihat pemandangan itu tanpa rasa kasihan yang berlebihan, karena ia teringat bagaimana Ibu Sarah memperlakukannya seperti sampah hanya beberapa malam yang lalu. Eyang Broto kemudian mengumumkan di hadapan seluruh pelayan dan beberapa kerabat yang mulai berdatangan bahwa mulai detik ini, Aruna adalah nyonya rumah yang sesungguhnya. Ia memerintahkan untuk segera mengganti semua kunci rumah dan memindahkan barang-barang Ibu Sarah keluar. Kekuasaan telah berpindah tangan dalam hitungan menit. Ibu Sarah yang tadinya begitu angkuh kini tampak sangat kecil dan tak berdaya di lantai rumahnya sendiri. Ia terus mengoceh tentang Bima, mencoba menggunakan anaknya sebagai tameng terakhir agar tidak diusir. Namun Aruna segera menyela dengan suara yang tenang namun menusuk. Aruna mengatakan bahwa ia sudah tahu tentang penggelapan dana pengobatan Bima dan itu akan menjadi alasan kuat untuk menyeret Ibu Sarah ke jalur hukum lebih lanjut. Suasana menjadi semakin emosional saat Eyang Broto memanggil tim medis pribadinya yang sudah bersiaga di luar. Mereka masuk dengan peralatan lengkap untuk mengevakuasi Bima ke rumah sakit yang lebih baik. Ibu Sarah semakin histeris melihat anak kandungnya diambil. Namun ia tidak bisa berbuat apa-apa karena status hukumnya kini adalah orang asing di rumah itu. Aruna berdiri di samping kakeknya, memperhatikan petugas medis membawa Bima dengan sangat hati-hati. Di momen itu, Aruna menyadari bahwa pembalasannya baru saja dimulai. Ia telah mendapatkan kembali hartanya, kekuasaannya, dan martabatnya di depan keluarga besar yang selama ini mendiamkannya. Bab ini ditutup dengan pemandangan Ibu Sarah yang dipaksa berdiri oleh para petugas keamanan untuk keluar dari rumah utama. Ia menatap Aruna dengan mata merah penuh dendam, namun di matanya juga terselip rasa takut yang amat sangat. Aruna hanya menatap balik dengan pandangan kosong, membiarkan pintu besar rumah itu tertutup di depan wajah ibu tirinya. Kini, rumah itu kembali tenang. Namun Aruna tahu bahwa perjuangannya belum selesai. Masih ada Bima yang harus diselamatkan dan ada rahasia besar lain yang harus ia gali dari tumpukan dokumen yang ditinggalkan Ibu Sarah. Dengan bimbingan Eyang Broto, Aruna siap untuk melangkah ke babak baru hidupnya sebagai penguasa yang sesungguhnya. Setelah pintu besar rumah itu tertutup di hadapan wajah Ibu Sarah, suasana di dalam kediaman keluarga Surya berubah total. Keheningan yang menyelimuti ruangan kini bukan lagi keheningan yang menekan, melainkan keheningan yang penuh dengan otoritas baru. Aruna berdiri di samping Eyang Broto, menatap lantai marmer yang beberapa jam lalu masih ia sikat dengan air mata tertahan. Sekarang, ia berdiri di atasnya sebagai pemilik yang sah. Eyang Broto menepuk bahu Aruna dengan lembut, sebuah isyarat bahwa masa-masa persembunyian dan penderitaan telah berakhir. Pak Baskara segera mengambil alih situasi dengan memberikan perintah kepada para pelayan yang tersisa untuk segera membersihkan sisa-sisa keberadaan Ibu Sarah di kamar utama, sementara tim audit mulai masuk untuk memeriksa setiap sudut rumah demi memastikan tidak ada aset berharga yang disembunyikan atau dirusak oleh wanita itu sebelum ia diseret keluar. Aruna melangkah menuju ruang kerja utama, tempat yang selama ini menjadi benteng kekuasaan Ibu Sarah. Di dalam ruangan itu, ia melihat kekacauan yang ditinggalkan oleh ibu tirinya, laci-laci yang terbuka paksa dan tumpukan kertas yang berhamburan. Aruna mulai memeriksa satu persatu dokumen tersebut dengan bantuan Pak Baskara.
Disinilah ia menemukan bukti-bukti yang lebih mengejutkan mengenai betapa dalam lubang hitam yang diciptakan oleh Ibu Sarah. Ternyata, selama setahun terakhir, Ibu Sarah tidak hanya menggelapkan dana pengobatan Bima, tetapi ia juga telah menjaminkan sertifikat rumah ini kepada beberapa pihak ketiga secara ilegal melalui notaris yang sudah disuap. Pak Baskara menggelengkan kepala melihat kerumitan hukum yang sengaja dibuat oleh Ibu Sarah untuk menjerat rumah ini jika suatu saat ia kehilangan kendali. Namun, dengan kekuatan finansial Eyang Broto, semua jeratan itu hanyalah masalah waktu untuk diselesaikan. Di tengah pencarian itu, Aruna menemukan sebuah amplop coklat besar yang terselip di balik brankas tersembunyi. Saat membukanya, tangan Aruna bergetar hebat. Di dalamnya terdapat surat-surat tulisan tangan asli dari mendiang ayahnya yang tidak pernah sampai ke tangan Aruna. Surat-surat itu berisi ungkapan penyesalan sang ayah karena telah membawa Ibu Sarah ke dalam kehidupan mereka, serta peringatan bahwa jika sesuatu terjadi padanya, Aruna harus segera menghubungi Eyang Broto melalui kode-kode tertentu yang selama ini tidak dipahami Aruna. Ternyata, ayahnya sudah lama menyadari niat jahat Ibu Sarah. Namun ia terlalu lemah karena diracuni secara perlahan oleh obat-obatan yang diberikan istrinya sendiri. Fakta ini membuat kemarahan Aruna kembali membuncah. Ibu Sarah bukan hanya pencuri harta, dia adalah pembunuh perlahan bagi kebahagiaan ayahnya. Eyang Broto masuk ruangan dan melihat Aruna yang sedang menangis sambil memegang surat-surat tersebut. Beliau memeluk cucunya dan berjanji bahwa keadilan akan ditegakkan setegak-tegaknya. Beliau kemudian memberitahu Aruna bahwa tim hukum mereka telah menemukan bukti transfer besar-besaran ke sebuah rekening di luar negeri yang digunakan Ibu Sarah untuk membiayai seorang pria bernama Hendra, yang ternyata adalah mantan kekasihnya yang selama ini memerasnya. Ibu Sarah terjepit di antara keserakahannya sendiri dan ancaman dari masa lalunya, yang menjelaskan mengapa ia menjadi begitu histeris dan membabi buta dalam merampas harta Aruna. Aruna menyadari bahwa setiap hinaan yang dilontarkan Ibu Sarah kepadanya sebenarnya adalah bentuk proyeksi dari ketakutan dan kehinaan yang dirasakan wanita itu sendiri. Sementara itu, di luar rumah, berita tentang kejatuhan Nyonya Sarah mulai menyebar seperti api di tengah padang rumput kering di kalangan sosialita. Beberapa teman Ibu Sarah yang tadinya ikut menghina Aruna kini mulai menelepon, mencoba mencari muka dan menyatakan dukungan mereka kepada Aruna. Namun, Aruna memerintahkan Pak Baskara untuk memblokir semua akses komunikasi dari orang-orang bermuka dua tersebut. Aruna kini belajar bahwa di dunia kekuasaan, kesetiaan seringkali hanya sebatas tebalnya kantong seseorang. Ia memutuskan untuk melakukan pembersihan total, tidak hanya pada bangunan rumah, tetapi juga pada lingkaran sosial keluarga mereka. Ia ingin membangun kembali nama baik ayahnya yang sempat tercoreng oleh perilaku boros dan angkuh Ibu Sarah selama setahun terakhir. Sore harinya, Aruna mengunjungi rumah sakit tempat Bima dirawat di bawah pengawasan tim medis Eyang Broto. Di sana, ia melihat Bima yang sedang tertidur dengan bantuan alat pernapasan yang lebih canggih. Dokter spesialis yang menangani Bima memberikan laporan bahwa kondisi adik tirinya itu sangat kritis karena malnutrisi dan pengobatan yang salah selama berbulan-bulan. Aruna merasa hatinya hancur melihat Bima yang tidak berdosa harus menanggung beban akibat perbuatan ibu kandungnya sendiri. Di koridor rumah sakit, ia melihat Ibu Sarah yang sedang mencoba masuk secara paksa untuk menemui Bima, namun dihalangi oleh petugas keamanan. Ibu Sarah berteriak-teriak memanggil nama Aruna, memohon belas kasihan dan mengklaim bahwa ia melakukan semuanya demi Bima. Namun Aruna hanya menatapnya dari balik kaca pintu otomatis dengan pandangan dingin yang kosong. Aruna berjalan mendekat ke arah Ibu Sarah yang kini sudah tampak sangat berantakan. Riasannya luntur terkena air mata dan pakaian mahalnya kini kotor. Saat mereka saling berhadapan, Ibu Sarah berlutut di kaki Aruna, memohon agar Aruna tidak melaporkannya ke polisi dan berjanji akan memberikan informasi tentang keberadaan sisa perhiasan mendiang Ibu Aruna yang telah ia gadaikan. Namun, Aruna hanya menjawab dengan suara rendah bahwa kejujuran Ibu Sarah sudah tidak lagi memiliki nilai di matanya. Aruna memberitahu bahwa semua perhiasan itu sudah ditebus oleh kakeknya pagi tadi. Ia membiarkan Ibu Sarah menjerit histeris sekali lagi ketika petugas polisi benar-benar datang untuk menjemputnya atas dugaan pemalsuan dokumen negara dan penggelapan dana perusahaan. Bab ini diakhiri dengan pemandangan Aruna yang kembali ke rumah mewahnya saat matahari terbenam. Ia berdiri di balkon lantai atas, tempat yang dulu dilarang untuk ia injak oleh Ibu Sarah. Ia memandang ke arah gerbang yang kini dijaga ketat oleh orang-orang kepercayaannya. Aruna merasa beban berat yang selama ini menghimpit pundaknya mulai terangkat,
Namun ia tahu ini barulah awal dari tanggung jawab besar untuk memimpin perusahaan ayahnya dan menjaga Bima. Ia bukan lagi Aruna si anak yatim yang bisa diinjak-injak. Ia adalah Aruna Broto Surya, wanita yang telah mengambil kembali mahkotanya dari tangan seorang tiran. Di kejauhan, ia mendengar sirene mobil polisi yang membawa Ibu Sarah menjauh, menandai berakhirnya masa kegelapan di rumah itu dan dimulainya era baru yang penuh dengan keadilan dan martabat. Malam pertama setelah penangkapan Ibu Sarah dilalui Aruna dengan perasaan yang sangat campur aduk. Meskipun suasana rumah sudah kembali tenang dan penuh dengan orang-orang kepercayaan Eyang Broto, bayangan jeritan histeris Ibu Sarah saat diseret masuk ke mobil polisi terus terngiang di telinganya. Aruna berjalan menyusuri lorong panjang rumahnya, kini tanpa perlu takut akan bentakan atau hinaan. Namun, langkah kakinya berhenti tepat di depan pintu kamar Bima yang sudah kosong. Ruangan itu masih menyisakan aroma obat-obatan murah yang menyesakkan dada. Aruna masuk ke dalamnya, menyalakan lampu, dan melihat sebuah gambar di atas meja kecil. Sebuah lukisan tangan sederhana yang dibuat Bima, menggambarkan Aruna dan Bima sedang bergandengan tangan di bawah pohon besar. Di sudut kertas itu tertulis kalimat kecil, "Terima kasih, Kak Aruna, sudah selalu baik." Aruna terduduk di kursi kecil milik Bima, air matanya perlahan jatuh. Ia menyadari bahwa di balik kemenangannya merampas kembali harta dan martabatnya, ada seorang anak kecil yang hancur dunianya karena ambisi gelap ibunya sendiri. Di saat itulah, Pak Baskara masuk dengan wajah yang sangat serius. Beliau membawa sebuah tablet yang menampilkan rekaman interogasi awal Ibu Sarah di kantor polisi. Dalam rekaman itu, Ibu Sarah tampak seperti orang yang kehilangan kewarasan. Ia terus menyalahkan semua orang, mulai dari almarhum suaminya yang dianggap tidak memberikan cukup harta, hingga Aruna yang ia anggap sebagai penghalang nasibnya. Namun, ada satu bagian yang membuat Aruna terpaku. Ibu Sarah mengakui bahwa ia nekat memalsukan wasiat, karena diancam oleh pihak ketiga yang memegang rahasia tentang kematian ibu kandung Aruna belasan tahun silam. Informasi ini seperti petir di siang bolong bagi Aruna. Selama ini ia mengira ibunya meninggal karena sakit alami, namun pengakuan setengah gila dari Ibu Sarah membuka tabir baru yang jauh lebih gelap. Aruna segera menemui Eyang Broto di ruang perpustakaan. Kakeknya yang sedang membaca dokumen lama tampak terkejut melihat wajah Aruna yang pucat. Aruna menceritakan apa yang ia dengar dari rekaman itu. Eyang Broto terdiam lama, matanya menerawang jauh ke masa lalu. Dengan suara bergetar, beliau akhirnya mengaku bahwa kecurigaan tentang kematian Ibu Aruna memang pernah ada. Namun Ibu Sarah dan jaringannya begitu lihai menutupi semua bukti hingga tidak ada celah hukum yang bisa digunakan saat itu. Kehadiran Eyang Broto yang tiba-tiba sekarang ternyata juga membawa misi untuk membongkar tuntas kasus kematian putrinya tersebut. Keesokan paginya, Aruna memutuskan untuk menghadapi Ibu Sarah sekali lagi di kantor polisi. Ia ingin menatap mata wanita itu tanpa ada sekat ketakutan sedikitpun. Saat tiba di ruang kunjungan, Ibu Sarah tampak sudah tidak seperti manusia. Rambutnya kusut, matanya merah, dan tangannya gemetar hebat. Begitu melihat Aruna, ia tidak lagi menghina, melainkan memohon-mohon agar Aruna mencabut laporannya. Namun, Aruna tetap tenang. Ia meletakkan lukisan Bima yang ia temukan tadi malam di depan kaca pembatas. Ia memberitahu Ibu Sarah bahwa kondisi Bima di rumah sakit memburuk karena infeksi yang timbul akibat malpraktik pengobatan yang dilakukan ibunya sendiri. Mendengar hal itu, Ibu Sarah kembali menjerit histeris, menghantamkan kepalanya ke meja sambil meneriakkan bahwa dia melakukannya demi Bima. Aruna berbicara dengan suara yang sangat rendah namun penuh penekanan. Ia meminta Ibu Sarah untuk menceritakan segalanya tentang kematian ibunya jika ingin Aruna tetap membiayai pengobatan Bima hingga sembuh. Di titik terendah hidupnya, Ibu Sarah akhirnya menyerah. Dengan suara parau, ia menceritakan bagaimana ia bekerja sama dengan seorang oknum di rumah sakit lama untuk menukar obat-obatan Ibu Aruna dengan zat yang memicu gagal jantung. Pengakuan itu direkam secara resmi oleh pihak kepolisian yang sudah bersiaga. Aruna merasa dunianya seakan runtuh mendengar kenyataan pahit itu. Namun di sisi lain, ia merasa lega karena kebenaran yang selama ini terkubur akhirnya terungkap. Ibu Sarah bukan hanya seorang penipu dan pencuri, dia adalah alasan mengapa Aruna harus tumbuh tanpa kasih sayang seorang ibu kandung. Setelah keluar dari kantor polisi, Aruna tidak pulang ke rumah. Ia pergi ke rumah sakit pusat untuk menunggu hasil operasi darurat Bima. Di sana, ia bertemu dengan tim dokter yang terlihat sangat kelelahan.
Dokter utama menjelaskan bahwa Bima harus segera mendapatkan donor sumsum tulang belakang yang cocok dalam waktu 48 jam, atau nyawanya tidak akan tertolong. Aruna segera menawarkan dirinya untuk menjalani tes kecocokan, meskipun Bima hanyalah adik tiri. Ia mengabaikan saran Eyang Broto untuk beristirahat. Bagi Aruna, menyelamatkan Bima adalah cara untuk memutuskan rantai kebencian yang telah diciptakan oleh Ibu Sarah. Ia tidak ingin menjadi seperti ibu tirinya yang membiarkan nyawa manusia menjadi taruhan demi ambisi pribadi. Proses pemeriksaan berlangsung sangat intens. Sambil menunggu hasil laboratorium, Aruna duduk di taman rumah sakit yang sepi. Ia merenungkan betapa cepatnya roda kehidupan berputar. Beberapa hari lalu ia adalah orang yang dihina dan diperlakukan seperti sampah. Dan kini ia memegang kendali atas nasib banyak orang, termasuk nyawa adik tirinya dan masa depan hukum ibu tirinya. Pak Baskara datang membawa kabar bahwa aset-aset yang dilarikan Ibu Sarah ke luar negeri sudah berhasil dibekukan atas bantuan Interpol. Harta Aruna telah kembali sepenuhnya. Bahkan berkali-kali lipat lebih banyak karena bunga dan pengembalian investasi dari perusahaan kakeknya. Namun, di saat harta melimpah itu ada di genggamannya, Aruna justru merasa bahwa kedamaian hati jauh lebih berharga daripada semua emas di dunia. Kejutan lain datang ketika hasil laboratorium keluar. Secara ajaib, Aruna dinyatakan memiliki kecocokan fungsional yang cukup untuk menjadi donor bagi Bima, sebuah kemungkinan yang sangat kecil untuk saudara tiri namun terjadi dalam kasus mereka. Aruna tanpa ragu menandatangani surat persetujuan operasi. Ia merasa ini adalah cara terakhir untuk benar-benar membersihkan rumah dan keluarganya dari segala aura negatif masa lalu. Namun, di saat ia bersiap untuk masuk ke ruang operasi, ia menerima kabar bahwa Ibu Sarah mencoba melakukan tindakan nekat di dalam selnya karena depresi berat setelah mendengar kondisi Bima. Aruna hanya menghela napas panjang. Ia mengirimkan pesan melalui Pak Baskara agar Ibu Sarah tetap dijaga ketat dan diberikan perawatan mental, karena ia ingin wanita itu tetap hidup untuk melihat Bima sembuh dan menjalani hukuman panjangnya dengan sadar. Bab ini berakhir dengan pemandangan Aruna yang terbaring di atas brankar rumah sakit, siap untuk didorong ke ruang operasi di samping Bima. Sebelum bius bekerja, ia memegang tangan kecil Bima yang dingin dan membisikkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Di luar ruangan, Eyang Broto dan Pak Baskara menanti dengan penuh harapan. Aruna memejamkan mata dengan senyuman tipis, merasa bahwa ia telah memenangkan pertempuran yang sebenarnya. Bukan pertempuran tentang siapa yang paling kaya, tapi pertempuran tentang siapa yang memiliki hati paling besar. Sementara itu, di kejauhan, Ibu Sarah yang masih di dalam sel terus menjerit histeris. Namun kali ini bukan karena amarah, melainkan karena rasa bersalah yang akhirnya mulai menggerogoti jiwanya yang kelam. Operasi besar itu berlangsung selama berjam-jam dalam keheningan yang mencekam di lantai khusus rumah sakit pusat. Aruna menyerahkan sebagian dari dirinya untuk menyelamatkan nyawa Bima, sebuah tindakan yang membuat Eyang Broto dan Pak Baskara hanya bisa terdiam kagum di ruang tunggu. Ketika Aruna akhirnya terbangun di ruang pemulihan dengan tubuh yang masih terasa sangat lemah dan kaku, hal pertama yang ia tanyakan adalah kondisi adik tirinya. Tim dokter memberikan kabar baik bahwa prosedur transplantasi berjalan sukses dan tubuh Bima menunjukkan respon positif yang sangat jarang terjadi dalam kasus sedemikian kritis. Kabar ini menjadi penawar rasa sakit yang luar biasa di punggung Aruna. Ia merasa seolah-olah sebagian beban gelap yang selama ini menyelimuti keluarganya telah luruh bersama dengan sel-sel yang ia berikan kepada Bima. Setelah kondisinya cukup stabil, Aruna kembali ke rumah besar dengan pengawalan yang lebih ketat dari sebelumnya. Namun, rumah itu kini terasa sangat berbeda. Tidak ada lagi rasa takut yang menghantui setiap sudut lorong. Aruna meminta Pak Baskara untuk mengumpulkan seluruh pelayan dan staf rumah tangga di ruang tengah. Di sana, Aruna tidak berbicara sebagai seorang majikan yang angkuh seperti Ibu Sarah dahulu. Ia justru meminta maaf atas ketidaknyamanan yang mereka alami selama ini dan mengumumkan kenaikan gaji serta jaminan kesehatan bagi seluruh pekerja. Ia ingin menghapus budaya intimidasi yang diciptakan ibu tirinya. Para pelayan menatap Aruna dengan rasa haru. Mereka tidak menyangka bahwa gadis yang beberapa hari lalu mereka lihat sedang menyapu lantai dengan hinaan, kini berdiri sebagai pelindung yang penuh kasih. Namun, ketenangan itu terusi ketika Pak Baskara membawa sebuah berkas hasil investigasi terbaru mengenai aset-aset yang masih tersisa. Ternyata, Ibu Sarah dalam keputusasaan sebelum ditangkap, sempat melakukan transaksi gelap dengan sebuah sindikat pencucian uang untuk menjaminkan rumah utama ini sebagai jaminan utang Hendra, pria simpanannya.
Para penagih utang dari dunia hitam itu mulai mendatangi gerbang rumah, mencoba melakukan intimidasi dengan cara-cara kasar. Mereka tidak tahu bahwa sekarang mereka tidak lagi berhadapan dengan wanita lemah seperti Ibu Sarah, melainkan dengan kekuatan finansial global milik Eyang Broto. Aruna tidak gentar. Ia memerintahkan tim keamanan kakeknya untuk menangani mereka dengan tegas tanpa memberikan ruang untuk negosiasi kriminal. Eyang Broto kemudian mengajak Aruna ke ruang kerja pribadinya yang baru dibangun di sayap kanan rumah. Beliau menunjukkan peta kekuatan perusahaan keluarga yang kini telah sepenuhnya dikonsolidasikan atas nama Aruna. Beliau menasihati Aruna bahwa memiliki harta yang melimpah berarti memiliki tanggung jawab untuk menjaga orang-orang di bawahnya. Aruna mengangguk paham, namun pikirannya masih tertuju pada Ibu Sarah yang kini sedang menunggu jadwal persidangan. Aruna memutuskan untuk menggunakan kekuasaannya untuk melakukan sesuatu yang sangat berisiko. Ia meminta Pak Baskara mengatur agar ia bisa memberikan kesaksian yang sedikit meringankan khusus untuk pasal pengabaian anak, dengan syarat Ibu Sarah harus menyerahkan seluruh akses ke rekening rahasia yang ia gunakan untuk membiayai Hendra. Aruna bukan bermaksud membebaskan Ibu Sarah, tetapi ia ingin memutus aliran dana bagi pria yang menjadi otak di balik rusaknya mental ibu tirinya tersebut. Ia ingin Ibu Sarah melihat bahwa pria yang selama ini ia puja dan ia biayai dengan harta hasil curian, ternyata adalah orang pertama yang melarikan diri saat Ibu Sarah masuk penjara. Aruna mengatur sebuah pertemuan rahasia di dalam penjara, di mana ia menunjukkan bukti rekaman bahwa Hendra sudah berada di luar negeri, bersama wanita lain menggunakan sisa uang yang dikirimkan Ibu Sarah terakhir kali. Saat melihat bukti itu di layar ponsel Aruna, Ibu Sarah kembali menjerit histeris. Ia memukul-mukul kaca pembatas, meratapi kebodohannya yang telah mengorbankan suami, anak, dan harga dirinya demi seorang pria yang hanya memanfaatkannya. Melihat kehancuran total di wajah Ibu Sarah, Aruna tidak merasakan kepuasan yang ia bayangkan sebelumnya. Ia justru merasakan kekosongan yang aneh. Ia menyadari bahwa membalas dendam dengan cara menghancurkan mental seseorang, hingga sehancur-hancurnya ternyata melelahkan secara batin. Disinilah Aruna mulai merenungkan makna dari semua konflik ini. Ia teringat akan pesan terakhir ibunya dalam sebuah catatan lama yang ditemukan Eyang Broto, yang mengatakan bahwa kebencian adalah beban yang hanya akan memperlambat langkah kita menuju kebahagiaan. Aruna mulai mengubah strateginya. Ia tidak lagi hanya fokus pada hukuman maksimal, tetapi mulai memikirkan bagaimana cara menyelesaikan semua kekacauan ini dengan cara yang paling bermartabat bagi nama besar keluarganya. Beberapa hari kemudian, sebuah kejutan besar terjadi di pengadilan. Aruna datang dengan pengawalan mewah, namun ia mengenakan pakaian yang sangat sederhana. Seluruh mata media tertuju padanya. Di depan hakim, Aruna memberikan pernyataan yang mengejutkan banyak pihak. Ia menyatakan bahwa meskipun ia menuntut hukuman seadil-adilnya atas kasus pemalsuan dokumen dan percobaan pembunuhan ibunya, ia tetap akan memastikan bahwa hak-hak dasar Ibu Sarah sebagai manusia tetap terpenuhi di dalam penjara. Ia juga secara terbuka menyatakan telah memaafkan secara pribadi, meskipun proses hukum harus tetap berjalan. Pernyataan ini membuat Ibu Sarah yang duduk di kursi terdakwa tertunduk lesu, air matanya jatuh membasahi rompi tahanannya. Ibu Sarah tidak menyangka bahwa orang yang ia perlakukan seperti sampah adalah satu-satunya orang yang masih memberikan sedikit rasa kemanusiaan kepadanya. Selesai dari pengadilan, Aruna kembali ke rumah sakit untuk menjemput Bima yang sudah diizinkan pulang. Meskipun Bima harus menjalani masa pemulihan yang lama, senyum anak itu sudah kembali. Aruna membawa Bima ke rumah, namun bukan ke gudang atau kamar sempit, melainkan ke kamar yang paling luas dan penuh dengan sinar matahari. Aruna berjanji dalam hati bahwa Bima akan tumbuh tanpa bayang-bayang kejahatan ibunya. Ia akan mendidik Bima menjadi pria yang jauh lebih baik daripada ayahnya, atau siapapun di masa lalu mereka. Aruna merasa bahwa inilah kemenangan yang sesungguhnya. Bukan saat ia merampas kembali hartanya, tetapi saat ia berhasil menyelamatkan satu nyawa dan memenangkan pertempuran melawan rasa dendamnya sendiri. Bab ini ditutup dengan pemandangan Aruna dan Bima yang duduk di taman belakang rumah, sambil melihat matahari terbenam. Eyang Broto memandang mereka dari kejauhan dengan senyum bangga. Di tempat lain, di dalam selnya yang dingin, Ibu Sarah menjerit histeris sekali lagi. Namun kali ini suaranya terdengar seperti sebuah ratapan penyesalan yang mendalam setiap kali ia mengingat kebaikan hati Aruna yang tidak masuk akal. Aruna telah membuktikan bahwa meskipun ia adalah seorang anak yatim yang pernah dihina, ia memiliki mahkota yang terbuat dari ketulusan,
sesuatu yang tidak akan pernah bisa dicuri atau dirampas oleh siapapun. Ia kini siap menghadapi hari esok, bukan sebagai korban, melainkan sebagai pemimpin baru yang membawa cahaya bagi rumah yang dulunya gelap itu. Kehidupan di kediaman besar itu mulai menemukan ritme barunya yang jauh lebih tenang. Namun bagi Aruna, masih ada satu kepingan teka-teki yang terasa mengganjal di sudut hatinya. Meskipun Ibu Sarah telah berada di balik jeruji besi dan kekuasaan harta sudah kembali ke tangannya, Aruna merasa perlu memahami lebih dalam apa yang sebenarnya memicu badai kehancuran ini. Suatu sore, saat hujan turun dengan rintik yang syahdu, Aruna memutuskan untuk memasuki kamar pribadi Ibu Sarah yang selama ini telah disegel oleh tim audit. Ia meminta izin kepada Eyang Broto untuk masuk sendirian, tanpa pengawalan dan tanpa gangguan. Ruangan itu masih menyisakan aroma parfum mahal yang menyengat, sebuah wangi yang bagi Aruna selalu identik dengan ketakutan dan penindasan. Aruna mulai menyisir setiap sudut ruangan, bukan untuk mencari perhiasan atau dokumen aset, melainkan untuk mencari sisi manusiawi yang mungkin tersembunyi. Di balik sebuah panel kayu di dalam lemari pakaian yang sangat besar, ia menemukan sebuah kotak kayu kecil yang tampak sangat kontras dengan kemewahan barang-barang lainnya. Kotak itu tidak terkunci. Di dalamnya, Aruna menemukan sebuah buku harian tua yang sampulnya sudah mulai mengelupas, bersama dengan beberapa lembar foto kusam seorang wanita muda yang tampak sangat mirip dengan Ibu Sarah, namun dengan binar mata yang penuh harapan, bukan kebencian. Aruna duduk di tepi tempat tidur dan mulai membaca lembar demi lembar catatan yang ditulis dengan tinta yang sudah mulai memudar tersebut. Semakin dalam ia membaca, semakin sesak dada Aruna. Buku harian itu bercerita tentang masa lalu Ibu Sarah yang sangat kelam, jauh sebelum ia bertemu dengan ayah Aruna. Ternyata, Ibu Sarah lahir dari keluarga yang sangat miskin dan mengalami trauma hebat karena melihat ibunya sendiri diusir dan dihina oleh orang-orang kaya. Ada sebuah kutipan yang membuat Aruna termenung, "Aku bersumpah tidak akan pernah membiarkan diriku atau anakku merasa lapar dan dihina lagi. Aku akan melakukan apa saja agar dunia berlutut di kakiku, meskipun aku harus menjadi iblis untuk mencapainya." Aruna menyadari bahwa kebencian Ibu Sarah kepadanya sebenarnya adalah cerminan dari rasa trauma masa lalunya. Ibu Sarah melihat Aruna sebagai sosok yang memiliki segalanya sejak lahir. Sesuatu yang sangat ia benci karena ia sendiri harus mencurinya dengan cara yang kotor. Catatan di tahun-tahun terakhir menunjukkan betapa hancurnya perasaan Ibu Sarah saat mengetahui Bima sakit parah. Ada halaman yang basah oleh bekas air mata, di mana Ibu Sarah menuliskan ketakutannya karena tidak memiliki cukup uang pribadi untuk mengobati Bima, sementara ia merasa terancam oleh Hendra yang terus memerasnya dengan ancaman akan membongkar masa lalunya kepada Pak Surya. Ibu Sarah terjepit di antara rasa cintanya yang salah pada Bima dan ketakutannya akan kehilangan status sosialnya. Ia merasa gagal menjadi ibu bagi Aruna, karena setiap kali melihat Aruna, ia teringat akan kegagalannya sendiri. Hinaan, anak yatim sampah, yang sering ia lontarkan kepada Aruna sebenarnya adalah cara dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia lebih kuat, padahal di dalam hatinya, dia adalah sosok yang paling rapuh dan ketakutan. Aruna menutup buku harian itu dengan tangan gemetar. Ia baru saja menyadari bahwa Ibu Sarah adalah korban dari ambisinya sendiri yang lahir dari luka masa lalu yang tidak pernah sembuh. Di tengah tumpukan surat di kotak itu, Aruna juga menemukan sebuah surat yang belum sempat dikirimkan kepada dokter spesialis di luar negeri, memohon agar Bima segera dioperasi meskipun ia belum bisa melunasi seluruh biayanya. Ibu Sarah ternyata pernah mencoba melakukan hal yang benar, namun rasa takut dan keserakahan akhirnya membelokkan jalannya kembali ke kegelapan. Penemuan ini meruntuhkan sisa-sisa kemarahan di hati Aruna. Ia tidak lagi melihat Ibu Sarah sebagai monster yang tak berperasaan, melainkan sebagai manusia yang tersesat dalam labirin dendamnya sendiri. Malam itu, Aruna tidak bisa tidur. Ia pergi ke kamar Bima dan melihat adik tirinya itu sedang tidur dengan sangat pulas. Wajah Bima begitu damai, sangat kontras dengan penderitaan yang tertulis di buku harian ibunya. Aruna menyadari bahwa jika ia terus memelihara kebencian kepada Ibu Sarah, maka ia tidak ada bedanya dengan wanita itu. Ia memutuskan untuk melakukan investigasi lebih lanjut mengenai pria bernama Hendra. Dengan bantuan tim IT milik Eyang Broto, Aruna berhasil melacak lokasi persembunyian Hendra yang ternyata masih berada di dalam negeri, sedang bersiap-siap melarikan diri dengan membawa sebagian harta yang ia peras dari Ibu Sarah. Aruna tidak langsung melaporkannya ke polisi, ia ingin melakukan sesuatu yang lebih bermakna. Keesokan harinya, Aruna kembali mengunjungi Ibu Sarah di penjara.
Kali ini, ia tidak membawa pengacara atau dokumen pengadilan. Ia hanya membawa buku harian tua itu. Saat Ibu Sarah melihat buku itu di tangan Aruna, ia terdiam membatu. Wajahnya yang kaku perlahan-lahan runtuh. Aruna tidak mengucapkan kata-kata kasar. Ia hanya membacakan satu bagian di mana Ibu Sarah menuliskan doanya agar Bima bisa tumbuh menjadi orang baik. Mendengar suara Aruna yang lembut membacakan isi hatinya yang paling rahasia, pertahanan Ibu Sarah benar-benar hancur. Ia mulai menangis sesenggukan, sebuah tangisan yang berbeda dari jeritan histeris sebelumnya. Ini adalah tangisan penyesalan yang murni. Aruna membisikkan sesuatu yang membuat Ibu Sarah mendongak dengan tatapan tidak percaya. Aku sudah menemukan Hendra, dan aku akan memastikan dia membayar semua perbuatannya kepadamu dan kepada ayah. Tapi lebih dari itu, aku ingin ibu tahu bahwa aku sudah memaafkan ibu bukan karena ibu pantas mendapatkannya, tapi karena aku tidak ingin hidup dengan beban kebencian seperti yang ibu rasakan selama ini. Aruna juga memberitahu bahwa Bima sering menanyakan ibunya, dan Aruna berjanji akan membawa Bima berkunjung setelah kondisinya benar-benar pulih. Ibu Sarah jatuh terduduk di lantai ruang kunjungan. Ia menempelkan tangannya ke kaca pembatas, mencoba menggapai tangan Aruna yang selama ini ia lukai. Bab ini diakhiri dengan Aruna yang berjalan keluar dari gedung penjara dengan perasaan yang jauh lebih ringan. Matahari sore yang jingga menyinari wajahnya. Ia merasa telah menyelesaikan pertempuran batin yang paling besar dalam hidupnya. Ia baru saja memahami bahwa balas dendam terbaik bukanlah dengan menghancurkan hidup orang lain secara fisik, melainkan dengan membebaskan diri dari belenggu kebencian yang orang itu ciptakan. Di dalam selnya, Ibu Sarah tidak lagi menjerit histeris karena marah atau takut. Ia duduk tenang sambil memeluk buku harian yang dikembalikan Aruna, mulai merenungi setiap kesalahan dan mencoba menemukan kembali sisa-sisa kemanusiaannya yang telah lama hilang. Aruna kini benar-benar siap untuk membangun masa depan tanpa bayang-bayang masa lalu yang kelam. Persiapan untuk sidang keputusan akhir kasus hukum yang menjerat Ibu Sarah menjadi momen yang sangat sibuk di kediaman besar Aruna. Namun, berbeda dengan sebelumnya, suasana di dalam rumah itu tidak lagi dipenuhi oleh ambisi balas dendam yang meledak-ledak. Aruna lebih banyak menghabiskan waktunya di ruang kerja mendiang ayahnya, bukan untuk menghitung jumlah harta yang berhasil ia rebut kembali, melainkan untuk menyusun sebuah program yayasan kesehatan yang ia dedikasikan untuk anak-anak dengan penyakit langka, persis seperti yang dialami oleh Bima. Aruna menyadari bahwa kekuasaan yang ia miliki sekarang harus digunakan untuk mencegah munculnya sarah-sarah baru di masa depan, orang-orang yang menjadi jahat karena putus asa menghadapi kemiskinan dan ketidakadilan sistem kesehatan. Di tengah kesibukan itu, Pak Baskara datang membawa laporan final mengenai penangkapan Hendra, pria yang selama ini menjadi parasit dalam hidup Ibu Sarah. Berkat informasi yang dikumpulkan Aruna, polisi berhasil membekuk Hendra di sebuah pelabuhan kecil saat ia hendak menyeberang ke pulau lain. Hendra mencoba melawan, namun ia tidak berkutik saat bukti-bukti pencucian uang dan pemerasan yang ia lakukan terhadap Ibu Sarah dibeberkan. Mendengar kabar ini, Aruna tidak merasa bangga, ia justru merasa lega karena satu persatu duri dalam sejarah keluarganya telah dicabut. Ia segera meminta tim hukumnya untuk memastikan bahwa sebagian aset yang disita dari Hendra dikembalikan untuk membiayai panti asuhan, sebagai bentuk penebusan atas dosa-dosa yang telah terjadi di rumah ini. Aruna kemudian memutuskan untuk melakukan sebuah langkah yang sangat berani dan tidak populer di mata keluarga besar Broto. Ia menemui Eyang Broto dan menyatakan niatnya untuk memindahkan Bima ke sebuah rumah pemulihan yang lebih dekat dengan lokasi penjara tempat Ibu Sarah mendekam. Eyang Broto awalnya menentang keras, menganggap bahwa Aruna terlalu baik kepada orang yang telah mencoba melenyapkannya. Namun, Aruna menjelaskan dengan penuh kedewasaan bahwa Bima adalah kunci dari kesembuhan batin mereka semua. Aruna tidak ingin Bima tumbuh dengan kebencian kepada ibu kandungnya sendiri, karena kebencian itu hanya akan merusak masa depan anak tersebut. Dengan hati yang besar, Aruna ingin Bima tetap memiliki ikatan dengan ibunya, namun dalam pengawasan yang ketat dan sehat. Beberapa hari sebelum sidang putusan, Aruna mengatur sebuah pertemuan khusus antara Bima dan Ibu Sarah di ruang rumah sakit penjara. Bima yang sudah mulai bisa duduk tegak di kursi rodanya tampak sangat antusias, meskipun wajahnya masih terlihat pucat. Aruna mendorong kursi roda Bima masuk ke ruangan tersebut. Saat pintu terbuka dan Ibu Sarah melihat putra kandungnya, ia tidak lagi menjerit histeris atau meledak dalam amarah. Wanita yang tadinya begitu angkuh itu,
hanya bisa terdiam membatu dengan air mata yang mengalir deras. Ia melihat Aruna, orang yang pernah ia sebut sebagai sampah, justru menjadi orang yang dengan telaten merapikan baju Bima dan menyisir rambut anak itu sebelum bertemu dengannya. Momen itu sangat mengharukan. Bima memanggil ibunya dengan suara kecil yang gemetar, dan Ibu Sarah hanya bisa bersimpuh di lantai, menciumi tangan kecil Bima sambil berkali-kali memohon ampun. Di sudut ruangan, Aruna hanya memperhatikan dengan tenang. Ia melihat bagaimana kekerasan hati Ibu Sarah benar-benar luruh saat melihat ketulusan di mata anaknya. Disinilah, Aruna benar-benar melihat sisi kemanusiaan yang selama ini terkubur di bawah tumpukan keserakahan. Ibu Sarah mengakui di depan Bima bahwa ia telah melakukan kesalahan besar, dan ia berjanji akan menjalani hukumannya dengan jujur agar suatu saat nanti bisa menjadi ibu yang lebih baik. Aruna merasa bahwa misinya untuk menyelamatkan martabat keluarga sudah hampir mencapai garis finish. Kejutan lain muncul saat Aruna menerima sebuah paket anonim yang dikirimkan ke rumahnya. Paket itu berisi rekaman video lama dari kamera keamanan di rumah sakit tempat ibu kandung Aruna meninggal belasan tahun lalu. Ternyata, ada seorang mantan perawat yang selama ini menyimpan rekaman itu karena merasa bersalah. Video itu menunjukkan bahwa pada detik-detik terakhirnya, ibu kandung Aruna sempat berbicara dengan Ibu Sarah yang saat itu masih menjadi asisten rumah tangga. Di dalam video tanpa suara itu, terlihat ibu kandung Aruna memegang tangan Ibu Sarah dengan lembut, seolah-olah memberikan sebuah amanah. Aruna meminta ahli pembaca gerak bibir untuk menerjemahkannya, dan hasilnya sangat mengejutkan. Ibunya ternyata meminta Sarah untuk menjaga Aruna jika ia pergi. Kenyataan ini menjadi pukulan telak bagi Ibu Sarah saat Aruna menceritakannya di pertemuan berikutnya. Ibu Sarah baru menyadari bahwa wanita yang ia khianati justru adalah orang yang paling mempercayainya di masa lalu. Pengkhianatan itu bukan hanya terhadap hukum, tapi terhadap amanah seorang teman. Penemuan ini membuat Ibu Sarah memutuskan untuk memberikan pengakuan penuh di pengadilan tanpa ada yang ditutup-tutupi lagi, termasuk mengungkap jaringan notaris korup yang membantunya memalsukan wasiat. Dengan pengakuan ini, proses hukum menjadi jauh lebih cepat. Aruna merasa seolah-olah arwah kedua orang tuanya kini bisa beristirahat dengan tenang, karena semua kebenaran telah terungkap ke permukaan. Di malam sebelum sidang terakhir, Aruna duduk sendirian di taman depan rumahnya, memandangi bintang-bintang. Ia merenungkan bagaimana dalam waktu singkat, hidupnya berubah dari seorang yang tertindas menjadi seorang pemimpin yang harus bijaksana. Ia sudah menyiapkan pidato singkat yang akan ia sampaikan di pengadilan esok hari. Bukan pidato yang penuh dengan tuntutan balas dendam, melainkan pidato tentang pengampunan dan harapan. Eyang Broto datang menghampirinya, memberikan sebuah kalung permata yang dulu milik Ibu Aruna yang berhasil ditebus kembali. Beliau mengatakan bahwa Aruna adalah perwujudan sejati dari martabat keluarga mereka, bukan karena hartanya, tapi karena keteguhan hatinya untuk tetap menjadi orang baik di tengah badai hinaan. Bab ini diakhiri dengan suasana pagi yang cerah saat Aruna bersiap menuju pengadilan untuk mendengarkan vonis bagi Ibu Sarah. Aruna mengenakan setelan putih yang melambangkan awal yang baru. Di luar rumah, puluhan wartawan sudah menunggu, namun Aruna melewatinya dengan kepala tegak dan senyum yang tulus. Ia tahu bahwa apapun keputusan hakim nanti, ia sudah memenangkan pertempurannya sendiri. Ia telah mengubah hinaan menjadi kekuatan, dan dendam menjadi kasih sayang. Di dalam mobil menuju pengadilan, ia menggenggam tangan Bima yang ikut serta, berjanji bahwa mulai hari ini, tidak akan ada lagi air mata kesedihan di rumah mereka, melainkan hanya ada harapan untuk masa depan yang lebih cerah bagi mereka berdua. Ruang sidang utama hari itu dipenuhi oleh bisik-bisik dari para kerabat dan awak media, yang ingin menyaksikan akhir dari drama keluarga paling kontroversial tahun ini. Aruna duduk di barisan depan dengan tenang, tangannya menggenggam jemari kecil Bima yang duduk di kursi roda di sampingnya. Di kursi terdakwa, Nyonya Sarah tampak jauh lebih tenang dibandingkan pertemuan-pertemuan sebelumnya. Tidak ada lagi riasan tebal atau tatapan angkuh, ia hanya mengenakan kemeja putih sederhana dengan rambut yang diikat rapi. Saat hakim membacakan vonis hukuman penjara 10 tahun atas kasus penipuan, pemalsuan dokumen, dan malpraktik medis, ruangan itu seketika senyap. Ibu Sarah tidak mengajukan banding. Ia menundukkan kepala, menerima konsekuensi dari setiap benih kejahatan yang pernah ia tanam. Setelah sidang ditutup, sebuah momen yang tidak terduga terjadi. Aruna meminta izin kepada petugas kepolisian untuk berbicara secara pribadi dengan Ibu Sarah di ruang tunggu tahanan,
sebelum ia dibawa ke lembaga pemasyarakatan. Di ruangan kecil yang hanya dibatasi oleh meja kayu itu, suasana terasa begitu emosional. Aruna tidak datang untuk mencaci atau memamerkan kemenangannya. Ia duduk di hadapan wanita yang pernah mengusirnya dan memperlakukannya seperti sampah itu. Ibu Sarah mulai menangis. Namun kali ini tangisannya tidak disertai jeritan histeris yang menakutkan, melainkan isak tangis seorang wanita yang telah kehilangan segalanya namun baru saja menemukan kembali jiwanya yang sempat hilang. Aruna menghela napas panjang, lalu ia melakukan sesuatu yang membuat semua orang yang melihat dari balik kaca pengawas tertegun. Ia berdiri, berjalan memutar, dan memberikan pelukan hangat kepada Ibu Sarah. Di dalam pelukan itu, Aruna membisikkan kalimat yang selama ini ia simpan rapat-rapat. "Ibu, aku sudah tahu semuanya. Aku tahu ibu memalsukan wasiat itu karena ibu merasa terdesak oleh ancaman Hendra dan ketakutan akan biaya pengobatan Bima yang sangat mahal. Aku tidak akan membiarkan dendam ini menghancurkan masa depan kita lagi." Mendengar kata-kata itu, pertahanan terakhir Ibu Sarah runtuh. Ia bersimpuh di kaki Aruna, memohon ampun dengan suara parau yang menyayat hati, menyadari bahwa anak yang ia hina sebagai sampah justru adalah satu-satunya orang yang memanusiakannya di saat dunia berpaling. Aruna membantu Ibu Sarah berdiri dan memberikan sebuah surat resmi dari yayasannya. Di dalam surat itu tertulis bahwa Aruna secara pribadi akan menanggung seluruh biaya pengobatan Bima hingga sembuh total dan menjamin pendidikan Bima hingga perguruan tinggi. Lebih dari itu, Aruna berjanji akan memberikan akses bagi Ibu Sarah untuk tetap bisa berkomunikasi dan bertemu dengan Bima secara rutin di bawah pengawasan. Aruna berkata dengan suara yang sangat lembut namun tegas bahwa ia melakukan ini bukan karena ia lemah, melainkan karena ia ingin memuliakan memori ayahnya dan ibunya yang selalu mengajarkan tentang kasih sayang. Ia ingin membuktikan bahwa cinta kasih jauh lebih berkuasa daripada tumpukan harta yang diraih dengan cara yang kotor. Ibu Sarah hanya bisa menatap Aruna dengan pandangan tidak percaya. Ia menyadari betapa sia-sianya ia mengejar harta selama ini, jika pada akhirnya kedamaian justru ia dapatkan dari orang yang paling ia sakiti. Di saat para petugas datang untuk membawanya pergi, Ibu Sarah menoleh sekali lagi ke arah Aruna dan Bima, memberikan senyuman tulus yang pertama kalinya terpancar dari wajahnya. Ia melangkah menuju mobil tahanan dengan langkah yang lebih ringan, seolah-olah beban dosa yang menghimpit pundaknya telah terangkat oleh pengampunan Aruna. Kehisterisan yang dulu sering ia tunjukkan kini berganti dengan ketenangan seorang ibu yang tahu bahwa anaknya berada di tangan yang tepat. Beberapa bulan kemudian, kediaman besar keluarga Surya telah berubah total. Aruna memutuskan untuk merenovasi rumah tersebut, membuang semua dekorasi yang terlalu mencolok dan menggantinya dengan suasana yang lebih hangat dan terbuka. Gudang belakang tempat ia pernah dibuang kini diubah menjadi taman bacaan bagi anak-anak di lingkungan sekitar. Eyang Broto sering datang berkunjung, melihat Aruna yang kini sudah mahir memimpin perusahaan peninggalan ayahnya dengan tangan besi yang berbalut sarung tangan sutra, tegas namun tetap penuh empati. Bima pun sudah mulai bisa berjalan sedikit demi sedikit berkat terapi rutin yang dibiayai oleh Aruna. Hubungan kakak beradik itu menjadi sangat kuat, melampaui sekat hubungan darah yang sempat diperdebatkan di masa lalu. Suatu sore, Aruna berdiri di balkon tempat Ibu Sarah dulu pernah menghinanya di depan keluarga besar. Ia melihat ke arah gerbang rumah, mengingat kembali detik-detik saat kakeknya datang menjemputnya dan mengubah takdirnya. Ia tidak lagi merasakan kepahitan. Di tangannya, ia memegang sebuah foto keluarga yang baru. Ada dirinya, Eyang Broto, Pak Baskara, dan Bima yang sedang tersenyum lebar. Aruna menyadari bahwa kekayaan sejatinya bukan terletak pada angka di rekening bank atau luasnya tanah yang ia miliki, melainkan pada kemampuannya untuk memaafkan dan memberikan harapan bagi orang lain. Ia telah berhasil mengubah rumah yang tadinya penuh dengan intrik dan kebencian menjadi tempat di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Cerita ini berakhir dengan pemandangan Aruna yang sedang membacakan buku untuk Bima di taman belakang, sementara matahari terbenam dengan warna jingga yang indah, seolah-olah memberikan restu pada kedamaian yang baru tercipta. Mahkota yang ia kenakan kini tidak terlihat oleh mata, namun dirasakan oleh setiap orang yang mengenalnya, sebuah mahkota ketulusan dari seorang anak yatim yang pernah dianggap sampah, namun kini menjadi cahaya bagi banyak orang. Di tempat yang jauh, di dalam selnya, Ibu Sarah duduk membaca surat dari Bima, tersenyum kecil karena ia tahu, meskipun ia kehilangan kebebasannya, ia telah menemukan kembali cinta sejatinya melalui kebesaran hati Aruna. Pesan moral.
Dendam tidak akan pernah menghasilkan kedamaian, dan harta yang diraih dengan cara menyakiti orang lain hanya akan menjadi penjara bagi jiwa. Kekuatan sejati bukanlah saat kita mampu menghancurkan musuh, melainkan saat kita mampu memaafkan dan tetap menjadi orang baik meskipun dunia memperlakukan kita dengan buruk. Ingatlah bahwa roda kehidupan selalu berputar. Jangan pernah menghina mereka yang di bawah, karena suatu saat mereka bisa menjadi tangan yang merangkulmu saat kamu terjatuh.